Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para rekan-rekan pecinta ilmu akidah dan para penggemar channel Ocu LC Ngaji OLN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada video kali ini dengan konten ngaji akidah mutakallimin, dan kita masih melanjutkan konten tentang mauqif dari Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam dan ahli kalam dengan pendekatan telaah kitab Al-Imam Al-Baihaqi yang berjudul Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita ambil satu bab dari kitab itu yang temanya tentang riwayat dari Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan sikap beliau terhadap ilmu kalam dan ahli kalam. Pada video yang pertama terkait konten ini, kita sudah membahas beberapa riwayat, dan karena ada yang sesuatu yang perlu diulang kembali, maka pada video ini saya akan review kembali secara cepat saja untuk kemudian kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Untuk itu mari kita lihat slide yang berikut ini. Baik, di slide ini bisa rekan-rekan lihat. Ini bab pertama kemarin ya. Bab ini menjelaskan tentang riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i yang berbicara atau yang menggambarkan mauqif Imam Asy-Syafi'i. Mauqif Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam dan ahli kalam. Mauqifnya ini pertama, fi mujanabati ahli ahwa. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i itu menjauhi yang namanya ahli hawa, orang-orang yang pandangannya menyimpang. Kemudian wabawdihi iyahum, kebencian Imam Asy-Syafi'i terhadap orang-orang seperti itu. Wa dhammihi kalamahum, dan celaan Imam Asy-Syafi'i terhadap pernyataan-pernyataan mereka. Wa izra'ihi bihim, dan sikap Imam Syafi'i yang merendahkan atau meremehkan pendapat mereka ya, atau status mereka sebagai ahli hawa. Wa daqqihi alaihim, dan sikap Imam Syafi'i yang mematahkan argumentasi atau pendapat mereka. Wa munadharatihi iyahum, dan perdebatan Imam Syafi'i dengan ahli hawa tersebut. Jadi inilah babnya. Maka nanti dalam bab ini kita akan temukan beberapa riwayat-riwayat dari Imam Syafi'i yang menggambarkan hal itu. Dan riwayat yang pertama ini sudah kita bahas. Riwayat pertama ini dari sahabat beliau yang bernama, atau murid beliau yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman, di mana teks dari Imam Syafi'i itu mengatakan, la an yalqallaha al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirka billah khairun min an yalqahu bi syai'in minal hawa. Seorang hamba itu lebih baik bertemu dengan Allah dengan membawa semua dosa kecuali dosa syirik, daripada dia menjumpai atau menemui atau bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat dengan membawa sesuatu dari pendapat atau pandangan atau keyakinan yang hanya hawa nafsu saja. Nah, ini riwayat pertama yang berasal dari Imam Asy-Syafi'i terkait tentang masalah ini. Nah, riwayat yang pertama ini itu ada redaksi lain. Wa fi riwayah, jadi ada redaksi lain yang sama-sama sebetulnya menjelaskan riwayat yang pertama ini. Cuma riwayat ini kata Imam Al-Baihaqi itu bunyinya bisyai'in minal hawa. Bedanya yang tadi, yang ini hawa, di sini al-ahwa ya. Nah, pertanyaannya, baik hawa di sini, al-hawa ataupun al-ahwa, ini maksudnya apa di riwayat ini? Nah, Imam Al-Baihaqi menjelaskan. Ini dia penjelasannya. Ya, penjelasan dari hawa tadi. Penjelasan dari kata hawa ini. Jadi Imam Al-Baihaqi menjelaskan makna hawa dan al-ahwa di sini dengan menggunakan riwayat yang diriwayatkan oleh selain Ar-Rabi'. Nah, di tambahan riwayat ini itu intinya menjelaskan bahwa
Imam Asy-Syafi'i mengucapkan ini itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Bahwa Imam Asy-Syafi'i itu melihat sekelompok orang berdebat masalah qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarlah pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang sudah kita jelaskan kemarin. Intinya adalah yang ini yang saya lingkari dengan warna biru ini adalah menjelaskan maksud dari al-hawa atau ahwa di sini. Maka kita katakan hawa di sini atau ahwa di sini maknanya adalah berdebat masalah takdir atau masalah akidah yang itu hanya berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau berdasarkan katakanlah keyakinan dari salaf. Itu riwayat pertama, ya, riwayat pertama dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian di halaman berikutnya Imam Asy-Syafi'i atau Imam Al-Baihaqi meriwayatkan satu riwayat lagi, atau katakanlah redaksi atau jalur yang lain yang sebetulnya dia mendukung jalur yang sebelumnya, jalur riwayat yang nomor 1 tadi. Nah, di sini juga Ar-Rabi' perawinya. Nah, cuman di sini ada bedanya. Di sini disebutkan bisyai'in min hadhil ahwa. Nah, di sini ada kata hadhi. Kalau sebelumnya disebutkan bisyai'in minal hawa. Kemudian bisyai'in min baik, kita lihat lagi bisyai'in minal hawa. Kita kasih kode aja 1. Kemudian bisyai'in minal hawa, minal ahwa. Ya. Nah, yang diriwayat di jalur ini Imam Al-Baihaqi melampirkan teks yang berbunyi bisyai'in min hadhihi al-ahwa. Ada kata hadhihinya. Jadi ada 2 riwayat, ada 3 riwayat yang mendukung riwayat yang pertama. Ya. Ada 3 riwayat. Riwayat pertama itu bisyai'in minal ahwa. Kemudian riwayat yang ketiga ini menjelaskan latar belakang kenapa Imam Syafi'i sampai menyebutkan pernyataannya di riwayat yang pertama ini. Kemudian yang ketiga itu riwayat yang menyebutkan, redaksinya menyebutkan bisyai'in min hadhihi, ya, min hadhihi. Baik, kemudian rekan-rekan sekalian, riwayat berikut ini saya kasih ini dulu, ya. Nah, ini yang saya lingkari ini dengan garis merah. Nah, ini riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua dari Imam Asy-Syafi'i terkait bab ini. Nah, riwayat ini itu berasal dari Yunus bin Abdul A'la. Ini kita sudah bahas juga di video pertama, di mana riwayat Yunus bin Abdul A'la ini menceritakan komentar Imam Asy-Syafi'i terhadap pernyataan atau penilaian Al-Laits ibn Sa'ad tentang apa? Sahib hawa. Orang yang punya punya keyakinan menyimpang, punya pendapat yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, atau hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Jadi ini pernyataan Imam Syafi'i di riwayat yang kedua dari Yunus bin Abdul A'la. Kalau tadi dari Ar-Rabi'. Kemudian berikutnya ini riwayat yang ini riwayat yang ketiga. Ini saya lingkari merah ini. Saya kasih nomor 3. Ini menggambarkan bahwa ini riwayat yang ketiga. Ya. Riwayat yang ketiga dari Imam Syafi'i yang menggambarkan masalah bab ini. Riwayat yang ketiga ini juga dari Yunus bin Abdul A'la. Ya, dan ini kita sudah bincangkan kemarin. Di mana riwayat ketiga ini menceritakan bahwa Yunus bin Abdul A'la ini mendatangi Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i selesai berdebat dengan Hafs Al-Fard, lalu keluarlah pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan laqad tala'tu min ahli al-kalami ala syai'. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Jadi kata Imam Syafi'i, saya sudah melihat pernyataan dari ahli kalam yang saya tidak menyangka dan tidak pernah terbayang itu terjadi, itu ada gitu dari seorang ahli kalam.
Sehingga keluarlah pernyataan ini, wala an yubtala al-mar'u bi jami'i ma nahallahu anhu ma khala asy-syirka billah khairun min an yabtaliyahu Allahu bi al-kalam. Nah, ini riwayat yang ketiga. Di riwayat yang ketiga ini menggunakan bil kalam. Ya, riwayatnya, jadi kita fokus ke sini. Kita fokus ke kalimat yang saya garis bawah ini. Di sini disebutkan bahwa Imam Syafi'i itu terlihat mencela kalam ya. Nah, ini ucapan seperti ini, ucapan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini dia tujukan ke siapa? Nah, di sini kemarin Imam Al-Baihaqi menjelaskan pendapat dia. Qultu, saya berkata atau saya berpendapat, kata Imam Al-Baihaqi, innama arada Syafi'i rahimahullahu bihadzal kalami hafsan wa amsalahu min ahli al-bidah. Jadi kata Imam Al-Baihaqi, riwayat atau ucapan Imam Syafi'i yang saya garis bawahi, yang saya kasih garis merah ini, itu tujuannya atau yang dituju oleh Imam Syafi'i dari pernyataannya yang ini, yang saya kasih garis merah ini adalah hafaz dan orang-orang yang sepaham atau yang semisal dengan dia dari kalangan ahlul bid'ah. Jadi ucapan Imam Syafi'i ini ditujukan kepada hafaz dan wa amsalahu dan yang semisal dengan hafaz dari kalangan ahli bid'ah. Lalu Imam Al-Baihaqi mempertegas lagi, wa hadza muraduhu bi kulli ma hukiya anhu fi dhanbil kalami wa dhammi ahli. Dan inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i pada atau dari setiap ucapan atau pernyataan beliau yang diriwayatkan terkait tentang celaan beliau terhadap ilmu kalam dan ahli kalam. Jadi kalau ada pernyataan Imam Syafi'i yang mencela ilmu kalam dan mencela ahli kalam, itu kata Imam Al-Baihaqi itu tertuju atau orang yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dari pernyataan yang seperti ini itu adalah si hafaz dan yang semisal dengan hafaz dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, cuman kata Imam Al-Baihaqi, para rawi yang meriwayatkan ucapan Imam Syafi'i itu ada yang menyampaikan riwayat atau menyampaikan teks Imam Syafi'i itu secara mutlak, tanpa, artinya tidak lengkap disampaikan secara detail ya, sehingga nanti tidak terlihat kepada siapa Imam Syafi'i mengarahkan ucapannya itu. Nah, ada juga sebagiannya yang melampirkan teks Imam Syafi'i itu secara lengkap, sehingga jelas dari situ siapa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dari ucapannya yang mencela ilmu kalam dan ahli kalam. Nah, kita sampai di sini kemarin. Wa fi taqyidi man qayyadahu dalilun ala muradihi. Dan pada pentakyidan, maksudnya begini, dan pada riwayat-riwayat yang disebutkan oleh perawinya secara muqayyad. Jadi teks Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh para perawi secara detail, secara lengkap, itu ada petunjuk, ada pedoman yang membantu kita atau yang menunjukkan maksud dari Imam Asy-Syafi'i dari ucapannya itu sendiri. Nah, jadi ketika seorang perawi meriwayatkan ucapan Imam Syafi'i itu tidak detail, tidak menyeluruh, maka itu tentu kita menjadi tidak paham siapa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dari ahli kalam atau ilmu kalam yang dia cela. Tapi kalau dalam riwayat yang menjelaskan, pada riwayat yang perawinya menjelaskan ucapan Imam Syafi'i secara lengkap, secara detail, maka kita akan melihat di situ petunjuk yang menunjukkan siapa ahli kalam dan ilmu kalam seperti apa yang dicela oleh Imam Syafi'i. Nah, di sini Imam Al-Baihaqi menyebutkan riwayat yang secara muqayyad itu. Jadi di sini yang saya lingkari dengan garis merah ini riwayat yang berbentuk muqayyadah, artinya riwayat yang di situ ucapan Imam Syafi'i diriwayatkan oleh perawinya secara lengkap, sehingga nanti di situ akan terlihat siapa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dari celaannya terhadap ilmu kalam, dan ahli kalam siapa pula yang dia celah. Mari kita lihat di sini dari Abul Walid Ibnu Al-Jarud ya. Abul Walid Ibnu Al-Jarud, dakhala Hafsul Fard ala Syafi'i fakallamahu.
si Hafs al-Far, ulama Mu'tazilah, ini datang berjumpa dengan Imam Syafi'i. Datang, dakhala ala, menemui atau datang berjumpa dengan Imam Syafi'i. Fakallamahu, kemudian Hafs al-Far ini mengajak berdialog. Jadi dia ajak Imam Syafi'i berdialog. Thumma kharaja ilaina asy-Syafi'i, kemudian kata Abul Walid, jadi ini informannya Abul Walid. Kata Abul Walid, suatu kali Hafs al-Far berjumpa atau bertemu dengan Asy-Syafi'i, lalu Hafs al-Far mengajak Imam Syafi'i berdialog, berdiskusi dan berdebat. Setelah itu terjadi apa? Thumma kharaja ilaina asy-Syafi'i, kemudian Imam Asy-Syafi'i pulang atau berpisah dengan Hafs al-Far dan menemui Abul Walid Ibnul Jarud dan kawan-kawannya, begitu ya. Faqala lana, kemudian Abul Walid al-Jarud ini menceritakan, Ibnul Jarud ini menceritakan bahwa Imam Syafi'i berkata setelah itu kepada mereka, kepada Abul Walid ini, apa kata Imam Syafi'i? La an yalqallaha al-'abdu bi dhunubi misli jibali tihama khairun lahu min an yalqahu bi i'tiqadi harfin mimma 'alaihi hadha ar-rajulu wa ashabuhu. Nah, ini di sini poinnya. Ya, ini di sini. Nah, ini di sinilah ini riwayat ini yang muqayyad itu atau qaid. Jadi di riwayat ini itu jelas bahwa dijelaskan ilmu kalam siapa yang dicela oleh Imam Syafi'i. Kalau kita bandingkan di riwayat yang sebelumnya itu akan hanya disebutkan bil kalam saja, bil kalam. Tapi di sini tidak disebutkan langsung bi'tiqadi harfin mimma 'alaihi hadzal rajulu wa ashabuhu wa kana yaqulu bi khalqil Qur'an. Jadi kata Imam Syafi'i kepada Abul Walid bin Jarud setelah berdebat dan berdialog dengan Hafs, kata beliau, la an yalqallaha al-'abdu bi dhunubi misl jibali tihama khairul lahu. Seorang hamba berjumpa nanti dengan Allah di hari kiamat dengan membawa dosa-dosanya, yang dosanya itu seperti gunung-gunung Tihamah, itu lebih baik. Jadi lebih baik seorang hamba berjumpa dengan Allah di hari kiamat dengan membawa dosa-dosanya yang seperti atau yang sebanyak gunung Tihamah, daripada dia nanti bertemu dengan Allah di hari kiamat bi'tiqadi, dengan membawa keyakinan satu huruf dari keyakinan-keyakinan atau dari huruf-huruf atau dari ucapan-ucapan hadzal rajul, orang ini, maksudnya Hafs wa ashabu. Jadi kata Imam Syafi'i, seorang hamba itu lebih baik dia datang berjumpa dengan Allah dari kiamat dengan membawa dosa-dosanya walaupun sebesar gunung Tihamah, itu lebih baik bagi dia daripada dia nanti berjumpa dengan Allah dengan membawa keyakinan seperti keyakinan yang dipahami oleh laki-laki ini, maksudnya Hafs al-Far wa ashabuhu dan rekan-rekannya. Wa kana yaqulu bi khalqil Qur'an. Dan Hafs al-Far ini dan rekan-rekan ini dia punya keyakinan bahwa Quran itu makhluk, ya. Quran itu makhluk, maksudnya kalam Allah yang qadim itu adalah makhluk. Nah, ini dia riwayat yang menjelaskan ini dia riwayat yang menjelaskan secara lengkap pernyataan Imam Syafi'i sehingga terlihat di sini siapa yang beliau maksud. Maka kata Imam Al-Baihaqi, wa hadhihi riwayat tadullu ala muradihi bima utsliqa anhu fima taqaddama wa fima lam yuzkar hahuna. Jadi di riwayat ini atau riwayat ini kata Imam Al-Baihaqi menunjukkan maksud Imam Asy-Syafi'i dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan secara mutlak dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi riwayat yang lengkap ini itu menjelaskan maksud Imam Asy-Syafi'i dari pernyataan-pernyataannya yang diriwayatkan oleh para perawi secara mutlak, secara tidak sedetail ini. Lalu Imam Al-Baihaqi menyambung, wa kaifa yakunu kalamu ahli sunnati wal jama'ati madhmuman indahu wa qad takallama fihi. Bagaimana mungkin kalamnya ahli sunnah wal jamaah, di sini disebut kalam ya. Bagaimana mungkin ilmu kalamnya ahli sunnah wal jamaah itu tercela menurut beliau. Wa qad takallama bihi wa qad takallama fihi.
Sementara Imam Syafi'i sendiri, kata Imam Al-Baihaqi, itu telah ikut terlibat dalam kalam itu sendiri. Artinya beliau sendiri, Imam Syafi'i sendiri, telah ikut mengambil peran dalam kalam atau dalam ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak mungkin yang dicela oleh Imam Syafi'i itu adalah kalamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa nadhara man nadharahu fihi. Ditambah lagi Imam Syafi'i itu telah berdebat dengan orang yang dia debat dalam ranah kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Imam Syafi'i memainkan peran itu sendiri, melakukan itu sendiri, berdebat dengan ahli kalam, kemudian dia juga juga menyampaikan kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tak mungkin ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang dicela oleh Imam Syafi'i dalam riwayat-riwayat yang tadi. Wa kashafa an tamwihi man alqa ila sam'i ba'di ashabi min ahli al-ahwa'i syai'an mimma hum fihi. Dan tak mungkin juga kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang beliau maksud atau yang tercela menurut beliau, sementara beliau sendiri itu sudah menyingkap penipuan-penipuan atau tipuan-tipuan orang-orang yang sengaja menyampaikan kepada beberapa muridnya Imam Syafi'i itu syai'an mimma hum fihi, katakanlah syubhat-syubhat mereka atau keyakinan-keyakinan mereka, ya. Jadi bagaimana mungkin kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang beliau maksud, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i tercela? Mana mungkin? Sebab pertama Imam Syafi'i itu sudah berkalam, ya. Berkalam itu artinya beliau juga membincangkan ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau yang kedua juga berdebat dengan orang yang dia debat dengan menggunakan kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, bagaimana pula mungkin itu terjadi? Itu yang kenyataannya. Bagaimana mungkin kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang dicela oleh Imam Syafi'i, sementara beliau sudah membeberkan, menyingkap paham-paham ahli hawa, yang ahli hawa itu sudah sampaikan atau mereka katakanlah mereka ajarkan kepada rekan-rekan atau katakanlah sahabat-sahabat atau murid-murid Imam Syafi'i, dan itu beliau ungkap di mana letak kesalahannya, di mana tipuannya. Jadi tak mungkin kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang dianggap oleh Imam Syafi'i itu dicela, karena beliau bermain di situ, beliau melakukan itu, beliau berperan di situ, ya, maka tak mungkin. Baik, nah untuk meyakinkan ini Imam Al-Baihaqi menyebutkan riwayat itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu betul-betul telah pernah berdebat dengan ahli kalam, juga telah memahami ilmu kalam itu sendiri, menguasai kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, ya. Karena beliau tadi mengatakan bahwa tak mungkin, ya, bahwa kalam yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tercela itu tak mungkin maksud beliau itu adalah kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Imam Syafi'i sudah lebih dahulu membincangkan ilmu kalam, tentunya kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i juga sudah lebih dulu berdebat dengan ahli kalam, dan Imam Syafi'i menggunakan ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mana buktinya? Mana bukti bahwa Imam Syafi'i seperti itu? Nah, beliau di sini menyebutkan riwayat tersebut. Riwayat ini juga dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ini riwayatnya. Ini nanti panjang ini. Dan terus ke bawah, ya. Riwayat dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Kata Ar-Rabi', Imam Syafi'i, artinya Imam Syafi'i itu pernah hadir, ya, bersama beberapa orang. Artinya ada beberapa orang yang hadir bersama Imam Syafi'i. Siapa saja? Yaitu Abdullah bin Abdul Hakam, ya, kemudian Yusuf bin Amr. Kita singkat saja, Abdullah, kemudian Yusuf, kemudian Hafs Al-Fard. Jadi 3 orang ini hadir
atau berada bersama dengan Imam Asy-Syafi'i. Nah, apa yang terjadi? Fasa'ala Hafiz Abdullah ibn Abdul Hakam faqala ma taqulu fil Quran. Jadi si Hafiz ini yang dinamakan atau yang digelari oleh Imam Syafi'i dengan Al-Munfarid. Apa kata Hafiz kepada Abdullah bin Abdul Hakam? Ma taqulu fil Quran? Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Fa'aba an yujibah. Nah, cuman Abdullah bin Abdul Hakam ini menolak untuk menjawab. Lalu si Hafiz ini apa yang dilakukan lagi? Fasa'ala Yusufa ibn Amr. Akhirnya si Hafiz mengalihkan pertanyaannya kepada Yusuf. Artinya pertanyaan itu karena tidak dijawab oleh Abdullah, dia alihkan ke Yusuf. Falam yujibhu, tapi ternyata ternyata Yusuf juga tidak menjawab pertanyaan itu. Wakilahuma asyara ila Syafi'i. Abdullah bin Abdul Hakam dengan Yusuf ini tidak mau melayani pertanyaan si Hafiz. Tak melayani, tapi keduanya itu mengisyaratkan agar pertanyaan itu diarahkan ke Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya apa? Hafiz Al-Fard ini akhirnya menanyakan itu kepada Imam Asy-Syafi'i. Menanyakan pendapat Imam Syafi'i tentang Al-Quran. Nah, fahtajja Asy-Syafi'i wa talat al-munadharah wa ghalaba Asy-Syafi'i bil hujjati alaih. Nah, ternyata Imam Syafi'i melayani. Kalau dua orang tadi tidak melayani pertanyaan Hafiz, sekarang Imam Syafi'i melayaninya. Maka akhirnya terjadi apa? Imam Syafi'i berargumen, ya, artinya Imam Syafi'i menjelaskan pendapat dia dan membantah pendapat Hafiz dan memperkuat pendapat beliau sendiri, sehingga apa yang terjadi? Wa talat al-munadharah. Akhirnya debat panjang jadinya. Tapi berakhir apa? Wa ghalaba Asy-Syafi'i bil hujjati alaih. Akhirnya walaupun panjang debatnya, tapi yang jelas perdebatan berakhir dengan kemenangan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu menjelaskan hujahnya, menyatakan kepada Hafiz itu bahwa bi annal Qur'ana kalamullahi ta'ala ghairu makhluk, bahwa Quran itu adalah kalam Allah, bukan kalam siapa saja, dan ghairu makhluk, kalam Allah itu tidak makhluk. Lalu apa yang dilakukan Imam Syafi'i selanjutnya? Wa kaffara Hafsan al-Farda. Dan Imam Syafi'i mengkafirkan si Hafiz ini. Jadi bukan hanya menang, bukan hanya memperkuat pemahaman yang tadi, tapi beliau juga memvonis Hafiz al-Fard ini kafir. Qala Ar-Rabi', jadi Ar-Rabi' ini menceritakan, falaqitu Hafsan al-Farda faqala arada Asy-Syafi'i qatlih. Kata Ar-Rabi', setelah perdebatan itu saya jumpa dengan Hafiz Al-Fard, dan Hafiz Al-Fard ini mengomentari perdebatan beliau dengan Imam Syafi'i dengan mengatakan arada Syafi'i qatli. Imam Syafi'i itu sepertinya ingin menghalalkan darah saya, ingin membunuh saya dengan pernyataan atau penilaiannya itu. Ya. Baik. Karena kalau sudah kafir tentu halal darahnya. Kalau Imam Syafi'i sudah menyatakan Hafiz ini kafir, berarti ya Hafiz Al-Fard ini boleh dibunuh, ya, karena sudah kafir. Baik, kemudian di bawah ini itu riwayat yang kedua, maksudnya riwayat yang juga menceritakan riwayat yang pertama ini, ya, menceritakan bagaimana perdebatan Imam Asy-Syafi'i dengan Hafiz Al-Fard. Baik, sama ceritanya, cuman bedanya di sini digambarkan sedikit bagaimana tanya jawab antara Hafiz dan Al-Fard. Kita lihat saja begini, kita cek atau kita baca sekilas. Jadi kata Abu Shu'aib Al-Misri, ini juga disebutkan di riwayat yang tadi, cuman ada sedikit keraguan, ya, gitu. Yang jelas di sini tegas bahwa yang menceritakan riwayat ini adalah Abu Shu'aib Al-Misri. Apa kata Abu Shu'aib Al-Misri? Hadartu Asy-Syafi'iyyah. Saya menghadiri Imam Asy-Syafi'i. Siapa Asy-Syafi'i ini? Ya, Muhammad bin Idris. Jadi kata Abu Shu'aib, saya mendatangi Imam Asy-Syafi'i.
Wa indahu, dan di dekat Imam Asy-Syafi'i waktu itu ada beberapa orang. Pertama Yusuf yang tadi ya, Abdullah, di mana Abu Shu'aib itu menemui Imam Asy-Syafi'i, dan di samping Imam Syafi'i itu ada Yusuf dan Abdullah fi manzili, di rumah Imam Asy-Syafi'i sendiri. Jadi Abu Shu'aib ini datang ke rumah Imam Syafi'i, lalu ketika sampai di situ dia menemukan Yusuf dengan Abdullah itu ada bersama Imam Syafi'i. Fadakhala alaihim hafsunil fardu. Lalu setelah berkumpul di situ datanglah si Hafs. Artinya si Hafs ini datang ke rumah Imam Syafi'i. Dan di situ ada Abu Shu'aib, ada Yusuf, ada Abdullah tadi ya. Wa kana mutakalliman munadhira. Kata Abu Shu'aib, si Hafs ini dia seorang mutakallim dan munadhir, ahli debat. Lalu sesampainya Hafs di rumah Imam Syafi'i, lalu dia bertanya kepada Yusuf, "Ma taqulu fil Qur'an?" Wahai Yusuf, pendapatmu apa tentang Al-Qur'an? Faqal, Yusuf menjawab, "Kalamullah laisa indi ghairu hadza." Laisa indi ghairu hadza. Kata Yusuf, ya bagi saya kalam Al-Qur'an itu ya kalam Allah, enggak lebih enggak kurang. Ya. Jadi Yusuf ini memberikan jawaban singkat saja. Kata beliau, kalamullah, sudah cukup. Wa ja'alu yuhiluna 'ala Syafi'i. Nah, senada dengan cerita yang tadi, Yusuf kemudian Abdullah itu mengarahkan Hafs al-Fard itu untuk bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i saja. Fa aqbala Hafsun al-Fardu ala Syafi'i. Akhirnya Hafs ini ya dia menanyakan atau bertanya kepada Asy-Syafi'i. Faqal, innahum yuhiluna 'alaik. Kata Hafs, itu dua orang itu, Abu Shu'aib, Abdullah dengan Yusuf itu, mereka ya katakanlah menyuruh saya untuk bertanya pada Anda. Faqala Syafi'i, lalu faqala lahu Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i kepada Hafs? Ada hadza anka. Ya sudah, maksudnya udah, ayolah silakan, artinya biarkan mereka dengan saya saja, begitu. Falam yazal bihi faqala lahu asy-Syafi'i, intinya karena sudah disambut oleh Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Asy-Syafi'i berkata, ma taqulu anta fil Qur'an. Artinya Imam Syafi'i yang menjadi pihak yang bertanya. Kata Imam Syafi'i, okelah kalau begitu. Kalau mereka memang menyarankan Anda itu bertanya ke saya dalam masalah ini, ya oke, saya layani. Sekarang pendapat Anda sendiri gimana tentang Al-Quran? Lalu kata Hafs, innahu makhluk. Ya, Al-Quran itu makhluk. Kemudian Imam Syafi'i bertanya lagi, min aina kulta? Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Quran itu makhluk? Falam yazal yahtaju alai Hafsun al-Fard bi annahu makhluk. Lalu terjadilah atau mulailah Hafs itu berargumen, menjelaskan argumentasinya kepada Imam Asy-Syafi'i bahwa Al-Quran itu makhluk. Wa yahtajju Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bi annahu kalamullah ghairu makhluk. Imam Asy-Syafi'i juga demikian. Beliau juga menyatakan argumentasinya kepada Hafs bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan makhluk. Sehingga ujung dari debat ini apa? Hatta kaffarahu Syafi'i wa qata'ahu. Diskusi ini berakhir pada satu titik di mana Imam Syafi'i mengkafirkan Hafs dan mematahkan argumentasi Hafs ini. Qala Abu Shu'aib berkomentar, wa hujajuhu ma 'indi fi kitab. Argumentasi dari kedua belah pihak, maksudnya argumentasi Imam Asy-Syafi'i, argumentasi Hafs ini, kata Abu Shu'aib, itu ada sama saya dalam sebuah catatan gitu. Kemudian Abu Shu'aib berkomentar lagi. Apa kata Abu Shu'aib? Falamma kana min al-ghadi laqiyani Hafsun al-Fardu fi suqiz Zujaj. Besoknya
kata Abu Shu'aib, saya berjumpa dengan Hafs di pasar kaca. Lalu Hafs itu berkata atau bertanya kepada Abu Shu'aib, "Ama ra'aita ma sana'a bi asy-Syafi'i?" Apakah kemarin kamu melihat tindakan Imam Syafi'i kepada saya? Jadi siapa sini nanya, Abu Shu'aib, kemarin lihat nggak bagaimana tindakan, bagaimana sikap Imam Syafi'i kepada saya? Ahabba an yuriyahum annahu alim. Kemarin itu kan Imam Syafi'i itu terlihat terlihat dia kesannya begini, kata si Hafs. Imam Syafi'i waktu itu terlihat dia itu ingin menunjukkan dirinya itu alim, ingin menunjukkan kepada Abdullah, menunjukkan kepada Yusuf bahwa dirinya itu alim. Thumma aqbala alayya faqal, kemudian Hafs Al-Farq sendiri menyatakan pernyataan seperti ini. Setelah dia menyatakan pernyataan sebelumnya, dia bilang begini ke Abu Shu'aib, ma'a annahu ma takallama ahadun fi hadha misluhu wala aqdaru minhu ala hadha. Artinya ini pengakuan dari Abu Shu'aib sendiri. Dari Hafs sendiri. Apa kata Hafs? Walaupun demikian ya memang Imam Syafi'i itu, maksudnya meskipun demikian tidak ada orang yang bisa berargumentasi atau menjelaskan masalah yang kemarin yang kami bahas itu seperti dia, dan tidak ada orang yang lebih sanggup dari dia dalam menjelaskan masalah yang kemarin. Ini kan pengakuan. Jadi lawan debat Imam Syafi'i sendiri, yaitu Hafs, itu mengakui bahwa Imam Syafi'i itu memang dia melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh orang lain dalam berargumen pada masalah yang dia debatkan dengan Imam Syafi'i kemarin. Ya, wala aqdar minhu. Dan tidak ada orang yang lebih sanggup dalam memaparkan argumentasi tentang keyakinan yang diyakini oleh Imam Syafi'i itu dari Imam Syafi'i sendiri. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mampu memaparkan itu dari Imam Syafi'i. Ini pengakuan si Hafs yang secara tidak langsung memperkuat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi tadi, bahwa Imam Asy-Syafi'i itu jago ilmu kalam, ahli ilmu kalam, dan itu diakui oleh Hafs Al-Farq ini. Wa qad dzakarna qabla hadha munadharatahu ma Hafsin fi ziyadatil imani wa nuqsani. Dan kata Imam Al-Baihaqi, kami juga atau saya juga sudah menyebutkan perdebatan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Hafs ini dalam masalah ziyadatul iman wa nuqsani. Artinya ada lagi perdebatan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Hafs ini dalam masalah yang lain. Kalau yang diriwayat tadi kan diceritakan tentang masalah Quran itu makhluk apa tidak. Nah, kalau yang di sini Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa ada juga debat antara Imam Asy-Syafi'i dan Hafs ini yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Itu debat tentang masalah iman itu bertambah dan berkurang. وذكر الحميدي أحسن ما يحتج به على أهل الإرجاء. Dan Al-Humaydi, salah seorang murid Imam Syafi'i itu, kata Imam Baihaqi, sudah menyebutkan argumentasi yang terbaik yang bisa dihadapkan atau bisa dipakai untuk membantah ahli irja atau kalangan murji'ah tentunya. Fadzakara libni Harim ma yahtaju bihi ala man ankara ar-ru'yah. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Baihaqi itu juga sudah menyebutkan argumentasi Ibnu Harim, ya. Argumentasi Ibnu Harim yang bisa dipakai untuk mendebat orang-orang yang mengingkari Allah itu nanti bisa dilihat di hari kiamat. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini masih ada beberapa riwayat lagi. Yang riwayat ini menjelaskan atau yang menegaskan kepada kita bahwa Imam Asy-Syafi'i ini memang betul-betul pakar, ya, jago, lihai dalam ilmu kalam, dan tentunya ilmu kalam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini kembali menegaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i ini tidak mungkin yang dicelanya itu adalah ilmu kalam Ahlussunnah wal Jamaah.
seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi. Karena Imam Syafi'i juga jago, lihai dalam ilmu kalam, dan tentunya ilmu kalam yang dia tidak celah, karena tak mungkin ilmu kalam yang dia lihai di situ adalah ilmu kalam yang bukan ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik rekan-rekan sekalian, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan sambung di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.